hakim meminta Ruben hadir untuk mendengarkan keputusan atau tidak, atau cukup dengan ikut, kita kan akan melihat nanti bagaimana di SPP atau panggilan dari panitera terhadap kami sebagai pihak dalam perkara tersebut. Sudah siap. Karena kan memang ini keinginannya dia mengajukan gugatan cerai itu kan adalah keinginan daripada Ruben, yang juga kalau kita lihat dengan ketidakhadiran tergugat Sarwenda, sementara dia tahu ada gugatan, kan begitu ya, dan dia juga mungkin sudah baca isi gugatannya, tapi dia tidak menggunakan haknya untuk hadir. Dari sini kan sebenarnya sudah kelihatan bahwa memang tergugat juga sudah menyetujui lah, artinya itu apapun yang menjadi materi gugatan ini, dan bagaimanapun nanti keputusan hakim, kalaupun memang keputusannya mengabulkan gugatan dan memutuskan perkawinan mereka itu kena perceraian, ya pasti dua-duanya sudah cerai. Akhirnya pada saat itu tiba-tiba lagi makan, kakak, bunda kakak mau minum ASI bunda dong. Beneran kak? Oh ya udah beneran. Jadi dia yang minta sendiri. Jadi nggak aku yang kakak harus minum ASI aku ya. Cuma kita ada batin yang aku apalah. Enggak. Maksudnya aku tuh bukannya tanpa dia minum ASI atau minum ASI dia udah jadi anak kita gitu. Jadi ya nggak harus minum ASI gitu. Tapi ya secara gak langsung emang kebetulan sekali dia datang pada saat Tania lagi minum ASI. Jadi ya pada saat dia minta ya boleh. Gue gak pernah semarah ini, tapi kenapa buat gue jadi marah? Jangan pernah lu senggol keluarga gue. Saya yakin sekali mereka yang ada di sana diwawancari karena mereka nggak tahu apa yang kalian lakukan. Dan dampaknya itu ke kita. Dia depresi gitu. Nah, maksudnya kalau dibilang orang stres gak, pasti ada stresnya. Tapi gimana kita cara nenanginnya? Ya udah, cuma bilang ya udah itu cobaan, makin tinggi pohonnya, kamu makin banyak cobaannya. Semenjak sekarang kakak atau Bertrand masuk dalam kehidupan kalian gitu, atau kita orang luar sih ngelihatnya kalian lebih more happy gitu. Kalau kita ngelihatnya gitu, sebenarnya keputusan siapa sih Wan untuk menjadikan Bertrand menjadi part of the family? Pertamanya Bensu gitu. Jadi tanda tanya besar banget kan, ini kenapa sampai terjadi seperti ini. Bahkan wartawan tuh sampai nanya apakah Ruben tuh sesibuk itu ya sampai nggak bisa nemenin istrinya operasi. Lalu ada juga di beberapa kanal yang menyebutkan kalau ternyata Sarwenda itu sudah menggugat cerai Ruben Onsu. Nah, hal ini langsung ditampik oleh Sarwenda saat diwawancarai bahwa Sarwenda tidak pernah sama sekali mengajukan gugatan cerai. Jadi sebenarnya siapa yang menggugat siapa ya? Kakak tuh tiap kali ngeliat aku nyusuin, bukan ngeliat direct gitu nyusuin ya, enggak kan, biasa aku pasti pakai tutupan ya, takut orang mikir aneh-aneh. Aku pasti pakai tutupan atau aku apron atau aku ngebelakangin kakak karena dia tahu gitu, misalnya bundanya lagi nyusuin, dia pun nggak akan masuk ke kamar atau gimana gitu. Dan dia pada saat ngeliat kayak gitu dia bilang seneng ya Tania gitu disusuin sama bundanya, karena kenapa kayak gitu kan kakak juga. Aku spontan nanya kayak gitu dong, maksudnya nggak tahu gitu. Enggak, kakak dari 8 bulan kakak tuh udah minum teh. Hah? Aku langsung diem dong, maksudnya kakak dari kecil minum teh. Nah, aku diem, emang kakak nggak minum ASI? Enggak. Oke. Ya aku aja dong lo. Iya, sebagai seorang ibu gimana sih aku? Aku rasa kakak kalau mau minum ASI boleh kok, ASI-nya bunda. Si Wenda bilang kalau dia itu udah 2 bulan nginep di rumah Wendy saudaranya bareng anak-anak mereka, Onyo, Tania sama Thalia. Dan anehnya teman-teman di YouTube mereka nih, si Ruben itu datang ke rumah Wendy, malah dia bawa anak anjing buat anak-anaknya. Anehnya dia malah main di luar rumahnya aja, kagak masuk ke rumah. Terus lucu lagi, si Wenda juga cuma ada di pintunya rumah Wendy, nggak keluar dan nggak suruh si Ruben masuk, nggak apa. Ruben Onsu bongkar sifat asli Sarwenda yang bikin kesal, kini pilih pisah rumah. Keputusan Sarwenda dan Ruben Onsu untuk tinggal di rumah yang berbeda menuai rasa penasaran dari publik. Dugaan keretakan rumah tangga mereka pun bermunculan, terutama dengan kisruh antara Ruben Onsu dan sang adik. Ditambah lagi ketidakhadiran Ruben saat Sarwenda pulang dari rumah sakit. Sarwenda sendiri baru menjalani operasi di sebuah rumah sakit. Saat itu Sarwenda mengaku bahwa dirinya tinggal di rumah sang adik.
Bukannya rumah bersama Ruben Onsu. Sudah 2 bulan tinggal di rumah Aunty Wendy. Ya biar gampang lah, ada saudara ya tinggal di rumah saudara, kata Sarwenda dilansir pada Kamis 2 Mei 2024. Sementara itu belum terkuak hingga sekarang apakah rumah tangga mereka memang dalam kondisi yang baik-baik saja, atau apakah ada persoalan terkait sikap yang tidak bisa ditoleransi sehingga memilih pisah rumah untuk sementara. Terkait sikap masing-masing, Ruben Onsu pernah mengungkapkan keluhannya. Keluhan itu disampaikan ketika dirinya dan Sarwenda menghadiri podcast milik Atiek Nurwahyuni. Saat itu Ruben mengungkapkan ketidaknyamanannya atas salah satu sikap Sarwenda. Menurutnya Sarwenda adalah sosok yang perhitungan. Terkadang Ruben Onsu memang pergi ke mall untuk merelaksasikan diri. Ketika pulang, Ruben membawa kantong belanja yang isinya bisa saja hal sederhana. Intinya pulang bawa belanjaan aja, nenteng, walaupun cuma beli odol senang aja. Intinya mah senang, beber Ruben Onsu. Kesenangan Ruben Onsu itu disadari oleh Sarwenda, namun sebagai seorang istri, Sarwenda tetap mempertanyakan belanjaan apa yang dibawa oleh Ruben. Saya paling bete kalau dia begini, ini ngapain sih kamu beli ya buat ini, maksudnya gak bisa gitu, tidak melakukan. Ini cara gue meluapkan sesuatu kejenuhan, ketegangan otak gue, senang aja. Kadang-kadang belanjaan yang dibeli buat dia Sarwenda juga, jelas Ruben Onsu. Bukannya rumah bersama Ruben Onsu. Sudah 2 bulan tinggal di rumah Aunty Wendy. Ya biar gampang lah, ada saudara ya tinggal di rumah saudara, kata Sarwenda dilansir pada Kamis 2 Mei 2024. Sementara itu belum terkuak hingga sekarang apakah rumah tangga mereka memang dalam kondisi yang baik-baik saja, atau apakah ada persoalan terkait sikap yang tidak bisa ditoleransi sehingga memilih pisah rumah untuk sementara. Terkait sikap masing-masing, Ruben Onsu pernah mengungkapkan keluhannya. Keluhan itu disampaikan ketika dirinya dan Sarwenda menghadiri podcast milik Atiek Nurwahyuni. Saat itu Ruben mengungkapkan ketidaknyamanannya atas salah satu sikap Sarwenda. Menurutnya Sarwenda adalah sosok yang perhitungan. Terkadang Ruben Onsu memang pergi ke mall untuk merelaksasikan diri. Ketika pulang, Ruben membawa kantong belanja yang isinya bisa saja hal sederhana. Intinya pulang bawa belanjaan aja, nenteng, walaupun cuma beli odol senang aja. Intinya mah senang, beber Ruben Onsu. Kesenangan Ruben Onsu itu disadari oleh Sarwenda, namun sebagai seorang istri, Sarwenda tetap mempertanyakan belanjaan apa yang dibawa oleh Ruben. Saya paling bete kalau dia begini, ini ngapain sih kamu beli ya buat ini, maksudnya gak bisa gitu, tidak melakukan. Ini cara gue meluapkan sesuatu kejenuhan, ketegangan otak gue, senang aja. Kadang-kadang belanjaan yang dibeli buat dia Sarwenda juga, jelas Ruben Onsu.